Pengamat pendidikan Indra Karismaji menilai apa yang diutarakan oleh Karik adalah bagian dari kebebasan berpendapat mahasiswa. Seharusnya seorang rektor ataupun universitas membuka ruang dialog kepada mahasiswa membahas tentang persoalan, bukan justru melaporkannya ke pihak kepolisian. Justru menurut saya adalah bagian dari kebebasan mengeluarkan pendapat, ya kan? Ini ada kenaikan bagaimana dan tentunya sebagai seorang rektor ya yang penanggung jawab di kampus tersebut. Nah yang saya sesalkan tadi juga sudah dikonfirmasi oleh adik kita Karik, tidak ada komunikasi, tidak ada dialog dari pihak rektorat. Kan harusnya justru kampus ini tempat anak dididik, ya kan? Andai kata memang ada yang keliru dari cara menyampaikan pendapat, dari data yang disampaikan, harusnya nggak ke penegak hukum dong. Harusnya kalau memang para pendidik di kampus ini memahami konsep pendidikan itu apa, yang dilakukan dulu adalah membuka dialog. Apalagi kita bicara Indonesia ini dasar pendidikannya harus Pancasila, di mana ada peri kemanusiaan, ada peradaban, ada musyawarah untuk mufakat. Ini kan tidak ada sama sekali. Jadi justru malah ada upaya lepas tangan dan menyerahkan ini ke alat penegak hukum. Biaya uang kuliah tunggal atau UKT di perguruan tinggi negeri menjadi sorotan. Mahasiswa dari berbagai kampus memprotes besaran uang UKT yang dinilai terlalu besar dan memberatkan mereka. Kenaikan uang kuliah tunggal di berbagai perguruan tinggi menjadi sorotan utama setelah diterbitkannya keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tahun 2024. Mahasiswa dari berbagai kampus menghadapi tekanan besar akibat kenaikan UKT yang dinilai memberatkan. Ratusan mahasiswa Unsud menggelar unjuk rasa menolak kenaikan UKT di Gedung Rektorat pada Senin 29 April 2024. Karena UKT mahasiswa baru angkatan 2024 mengalami kenaikan yang signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Contohnya, program studi keperawatan kelas internasional menetapkan UKT tertinggi sebesar Rp52 juta, hampir 5 kali lipat dari UKT tahun sebelumnya yang hanya Rp9 juta. Belum ada keputusan hingga saat ini, tidak ada kejelasan. Artinya tetap meminta untuk dibalikkan ya, UKT, kenaikan UKT. Pokoknya UKT masih tidak jelas, UKT masih mahal. Kita menuntut untuk turun, dicabut undang-undangnya, diganti undang-undang baru, kembali seperti sebelumnya. Begitu. Setelah mendapat banyak protes, Universitas Jenderal Sudirman mengeluarkan peraturan baru soal biaya UKT. Semua keputusan ada di kementerian, tidak kita ini kan unsur masih BLU sehingga semua keputusan harus di bawah kementerian. Dari keputusan itu nanti akan diikuti, kemudian registrasi untuk mahasiswa sekarang ini yang seleksi mahasiswa SNBP akan diperpanjang. Hari ini sementara ditutup karena ketentuan baru kita belum dapat. Kira-kira itu, nanti kalau ada keluhan dan apa silahkan ke ULT, unit layanan terpadu. Sementara itu, para mahasiswa Universitas Gadjah Mada pun melakukan protes terhadap kebijakan UKT yang dinilai masih memberatkan. Koordinator Forum Advokasi UGM, Rio Putro Dewanto menyampaikan bahwa hasil survei terhadap 722 mahasiswa angkatan 2023 menunjukkan lebih dari 70% dari mereka merasa keberatan dengan besaran UKT yang diterapkan kampus. Mayoritas mahasiswa mengajukan peninjauan kembali UKT mereka, namun hingga kini belum membuahkan hasil. Beberapa mahasiswa bahkan terpaksa mencari beasiswa, pinjaman, bahkan menjual barang berharga demi membayar UKT. Tidak hanya itu, Kampus Institut Teknologi Bandung mengumumkan kenaikan UKT bagi mahasiswa baru angkatan 2024. Kepala Biro Komunikasi dan Hubungan Masyarakat ITB, Naomi Hiswanto, menjelaskan penyesuaian UKT ini tidak berlaku secara menyeluruh. Meskipun kenaikan UKT mencapai 15% dibandingkan tahun sebelumnya, ITB memberikan opsi pembayaran bertahap untuk biaya lain seperti iuran pengembangan institusi atau IP. Kenaikan UKT bermula ketika sejumlah kampus negeri berganti status menjadi perguruan tinggi negeri berbadan hukum atau PTNBH. Meski tetap mendapat subsidi pendidikan dari negara, status PTNBH membuat kampus dapat menerima dana dari masyarakat. Harapan ideal dari PTNBH ialah kampus dapat meningkatkan mutu tridharma perguruan tinggi, yakni pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan, dan pengabdian kepada masyarakat. Namun sayangnya, kampus-kampus di Indonesia tidak semampu itu menggalang donasi. Akibatnya, sebagai jalan pintas, kebanyakan PTN menerjemahkan pengumpulan dana masyarakat itu dengan menerapkan uang kuliah yang tinggi.
Kebanyakan, PTN menerjemahkan pengumpulan dana masyarakat itu dengan menerapkan uang kuliah yang tinggi. Saking tingginya, tidak jarang uang kuliah yang ditetapkan di PTN jauh lebih tinggi ketimbang perguruan tinggi swasta. Tim Liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.